Pengertian teknologi. Teknologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan produk atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Teknologi melibatkan penggunaan ilmu pengetahuan, matematika, dan rekayasa untuk menciptakan produk atau jasa baru yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Dalam perkembangannya, teknologi melibatkan proses inovasi yang terus-menerus dan terus berkembang seiring waktu. Teknologi tersebar di berbagai bidang seperti komunikasi, transportasi, industri, energi, kesehatan, dan lain-lain, dan mempengaruhi kehidupan manusia secara signifikan. Contoh teknologi, smartphone. Smartphone adalah perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk berkomunikasi, mengakses internet, dan melakukan berbagai tugas lainnya. Smartphone telah banyak digunakan oleh manusia di seluruh kehidupan dunia untuk memudahkan berbagai kegiatan sehari-hari. Yang kedua, ada internet. Internet adalah jaringan komputer global yang menghubungkan berbagai perangkat dan memungkinkan akses ke informasi, layanan, dan aplikasi. Internet telah mengubah cara manusia berkomunikasi, belajar, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia luar. Teknologi yang ketiga adalah kendaraan listrik. Kendaraan listrik adalah kendaraan yang digerakkan oleh mesin listrik dan baterai. Kendaraan listrik memiliki manfaat lingkungan yang besar karena tidak menghasilkan emisi gas. Yang terakhir adalah contoh teknologi robot. Robot adalah perangkat elektronik yang dapat dioperasikan secara otomatis dan dapat melakukan berbagai tugas manusia. Robot telah digunakan dalam industri, manufaktur, pertanian, kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah manfaat dari teknologi. Yang pertama adalah manfaat meningkatkan efisiensi, dan yang kedua, memudahkan akses informasi. Maksud dari meningkatkan efisiensi adalah teknologi dapat membantu manusia untuk melakukan tugas-tugas dengan lebih cepat dan efisien. Contohnya, komputer dan perangkat lunak dapat membantu manusia untuk melakukan pekerjaan yang memakan waktu berjam-jam dalam waktu yang lebih singkat. Manfaat yang kedua adalah memudahkan akses informasi. Teknologi telah mengubah cara manusia mencari dan mengakses informasi dengan internet dan perangkat cerdas. Manusia sekarang dapat mengakses informasi dari seluruh dunia dengan lebih mudah dan cepat. Selanjutnya adalah pengertian dari Google Maps. Google Maps adalah aplikasi peta online gratis dari Google. Google Maps dapat diakses melalui browser web atau melalui perangkat mobil. Anda dapat menggunakan Google Maps untuk mendapatkan arahan yang detail dari suatu lokasi. Google Maps itu memiliki banyak sekali manfaat. Di sini saya akan menjelaskan manfaatnya secara satu persatu. Yang pertama, memantau jalan saat macet. Google Maps dapat digunakan untuk mengawasi jalan yang sibuk. Dapat digunakan untuk mengetahui kemacetan lalu lintas. Pengguna juga dapat mengawasi jalan yang ramai dan memperhatikan kode warna yang muncul. Ada beberapa kode warna. Yang pertama, orange. Yang kedua, biru. Ketiga, hijau. Dan yang keempat adalah merah. Ketika pengguna telah menemukan kemana harus pergi, kode warna ini akan muncul. Berikut adalah arti dari setiap kode warna. Hijau, lalu lintas berjalan dengan baik. Oranye, ada cukup banyak lalu lintas. Merah, lalu lintas bergerak lambat atau ada kemacetan lalu lintas. Jika warna merah semakin gelap, itu berarti lalu lintas bergerak lebih lambat. Panduan transportasi umum. Keunggulan Google Maps ini bisa Anda manfaatkan tidak hanya saat berkendara, tetapi juga saat Anda naik kendaraan umum. Cukup ketik tujuan Anda dan klik ikon taksi, bus, kereta api, atau transportasi umum lainnya. Google Maps kemudian akan menunjukkan kepada Anda berbagai cara untuk mencapainya. Bahkan, Anda bisa menggunakan Google Maps untuk memesan transportasi secara online.
Aplikasi ini akan banyak membantu Anda saat bepergian ke luar negeri karena aplikasi ini memberitahu Anda semua yang perlu Anda ketahui tentang jenis dan rute transportasi umum. Manfaat ketiga, membantu orang menemukan lokasi bisnis. Google Maps diuntungkan sebagai pendorong utama lalu lintas penelusuran karena lebih dari 30% penelusuran di aplikasi seluler dan situs web berbasis lokasi. Google Maps berfungsi sebagai mesin pencari untuk menemukan bisnis yang dicari pengguna dan sebagai peta untuk mengarahkan pengguna ke lokasi tersebut. Alat pencarian lokal Google Maps platform memungkinkan pengguna memasang pin atau penanda pada peta dan melihat daftar bisnis yang cocok dengan pencarian mereka. Pengguna kemudian dapat dengan mudah melihat opsi sebelum memutuskan apakah akan mengunjungi atau menelepon bisnis tersebut atau tidak. Ini adalah salah satu manfaat Google Maps yang pasti membantu bisnis di halaman pencarian. 4. Menyimpan alamat rumah dan kantor. Daripada membuka aplikasi Google Maps untuk mencari tahu cara berangkat kerja, lebih baik gunakan fitur yang menunjukkan tempat kalian. Kalian dapat menggunakan fitur ini untuk menyimpan alamat rumah dan kantor. Untuk menggunakan salah satunya, cukup klik ikon 3 baris. Kemudian, klik tempat Anda, lalu ketik alamat rumah dan kantor kalian. Jadi, ketika kita pergi bekerja selanjutnya, gunakan saja fitur tempat Anda. Manfaat terakhir, 5, yaitu pemasaran secara pasif. Google Maps memiliki fitur berguna yang memungkinkan Anda memberitahu teman di mana Anda berada. Untuk melakukan ini, pilih tempat dan kemudian klik tombol bagikan. Setelah itu, Anda dapat membagikan lokasi di berbagai situs media sosial. Anda pasti bersenang-senang di kafe untuk memberitahu keluarga atau teman Anda tentang hal itu. Kemudian, Anda menunjukkan kepada teman Anda tampilan kafe menggunakan tampilan jalan, yang memungkinkan mereka melihat apa yang terjadi di kafe sebelumnya. Teman-teman yang tertarik pasti datang ke kafenya. Satu area pribadi. Bagaimana dengan area pribadi yang terlihat di area Google? Para pemilik satelit dapat menyamarkan beberapa area pribadi sebelum gambar dari satelit tersebut diterima oleh Google. Pemerintah juga dapat memberikan petisi kepada para pemilik satelit untuk menyamarkan area geografis yang dianggap sensitif, atau tidak boleh dilihat oleh masyarakat umum. Mengingat Google Maps sendiri dapat diakses oleh siapapun dan juga kapanpun. Umumnya beberapa daerah ataupun negara yang memiliki area tidak terbuka dan juga tidak boleh diekspos. Fakta kedua, bisa ke dalam bangunan. Ada beberapa negara yang memberikan akses ke dalam museum dan juga bangunan yang ada di Street View. Namun hanya beberapa negara saja yang telah bekerja sama dengan Google untuk mendukung perkembangan teknologi mereka. Di sisi lain beberapa pemilik bisnis juga meminta Google untuk dapat memberikan akses kepada gedung tempat usaha mereka, agar banyak publik yang melihatnya. Fakta selanjutnya yaitu, kualitas kamera yang bagus. Anda tentu bertanya-tanya setelah melihat Google Maps yang sangat detail dan juga akurat, kamera apa yang digunakan oleh para pekerja Google. Meski masih dalam tahap eksperimen, Google ternyata memakai sistem kamera yang memiliki 15 lensa dan dapat menghasilkan foto dengan resolusi sebesar 65 megapiksel. Di mana lensa ini akan diletakkan di atas mobil bersama dengan mesin GPS, sehingga kamera akan menangkap area-area yang sangat akurat sesuai dengan titik koordinat ataupun GPS. Kamera ini sendiri memang jarang terlihat kecuali digunakan oleh para karyawan Google ketika mengambil data.
kita pindahkan tujuannya ke alun-alun Serang yang lebih dekat. Nah, di sini sudah ada rutenya. Yang warna biru nih rutenya. Oke. Dengan jarak di bawah ini 6,5 km. Oke, kita lihat. Dengan estimasi waktu 13 menit. Nah, yang biru ini adalah rute yang disarankan. Tapi saya coba memilih rute lain ya. Jalan Ki Ajurum dengan jarak yang tentunya berbeda yaitu 7,5 km dan estimasi waktu 18 menit. Kita lihat di sini ada yang kuning apa? Ternyata itu adalah area sibuk. Kita ganti lagi rutenya. Oke, jika tadi jalan Ki Ajurum adalah area sibuk, maka kita ganti melewati Indomaret Karundang. Ya. Jaraknya 7,8 bahkan lebih jauh dari jalan Ki Ajurum dengan estimasi waktu 18 menit. Kita tahu jalan lewat sini adalah lumayan gelap di daerah dari Indomaret Karundang sampai ke pertigaan Dalung. Lebih baik dihindari dan kita lebih baik mengikuti jalan yang Google sarankan. Dan ini juga merupakan salah satu jalan yang besar, ramai, dan tidak mengerikan lah menurut saya. Karena banyak lampu yang menerangi di tengah jalannya. Bisa kita lihat di atas sini gambar kita masih menggunakan kendaraan bermobil. Kita ganti dengan kendaraan bermotor. Estimasi waktu pun 12 menit. Saya rasa lebih cepat menggunakan motor. Di sini juga kita sudah ada arahnya. Kita bisa lihat ke arah barat laut 120 meter. Terus belok kiri 500 meter, belok kanan ke arah Jalan Tembong Jaya 270, belok kiri lagi Jalan Raya Pandeglang Serang. Habis itu suruh putar balik, belok kiri Kolonel Tubagus Wandi, lingkar selatan 60 meter. Belok kiri ke Jalan Kolonel Tubagus Wandi, lingkar selatan 10 meter. Di sini ya kita tahu jalannya masih agak panjang. Maksud saya tadi bukan agak panjang, cuma sebentar lagi mau sampai. Kita beberapa belokan saja, belok kiri, lalu belok tajam ke kanan menuju Jalan Yusuf Marta di Laga Serang. Setelah itu belok sedikit ke kiri menuju Jalan Marta di Laga Serang 1,1 km. Setelah itu belok kanan ke Jalan Raya Pangeran Diponegoro 90 meter. Lalu sampailah ke tujuan kita di alun-alun Kota Baru Kecamatan Serang. Nah, bisa kita lihat ya. Di sini gambaran alun-alunnya ketika siang hari. Ya, seperti ini. Di sini ada Tugu, alun-alun barat dan alun-alun timur ya kalau tidak salah. Dan di sekitar alun-alun juga di sini merupakan daerah yang banyak sekolah seperti ada
SMP 15 Kota Serang, Pondok Pesantren Quran, di sini SMP Negeri, SDN 2 Serang, dan ada Training Center UPI Serang. Di sini juga ada rumah makan tak-takan sop ikan, dan ketika di wilayah alun-alunnya, kawasan alun-alun, ada Gor Maulana Yusuf. Itu gor badminton ya, bagi yang hobi main badminton mungkin bisa main di alun-alun, sistem booking ya. Dan di alun-alun juga yang tempat ini seperti agak kotak ya. Ini biasa dipakai teman-teman berolahraga di area sini. Lumayan kalau buat lari-lari jaraknya. Dan kita menyeberang tadi, di sini adalah Tugu. Tugu tuh ada di sekitaran sini ya. Di sini. Tidak jauh dari alun-alun ada kantor DPRD ya, sesuai dari mapsnya kantor DPRD. Ada Ramayana, kantor pos, gereja yang mungkin setiap hari Minggu bagi yang menjalankannya. Wilayah alun-alun ini merupakan wilayah yang sangat padat ya oleh bangunan serta penduduknya, dan juga ada salah satu masjid kuno Kaujon, Kota Serang. Kita kalau ke arah sini juga ada Museum Negeri. Kita lihat ada warung seblak ya. Bagi yang hobi makan seblak, dipersilahkan lah. Ya mungkin cukup itu ya cara menggunakan Google Maps. Kalau kalian masih bingung, hanya melihat jalan biru saja, jalan birunya, mungkin kalian bingung belok-belok mana, belok ke kanan atau ke kirinya, kalian bisa di bawah sini dilihat ya, yang tadi saya perlihatkan. Di sini sudah tertera tulisannya, terus jaraknya dan keakuratannya, tinggal dibaca-baca lagi bagi kalian. Dan di sini juga ada panduan, tanda tampilkan peta. Kita bisa memilih kendaraan ataupun berjalan kaki kalau kalian sanggup ya. Kalau kalian berjalan kaki lebih baik kita naik kendaraan saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang masih belum bisa membaca Google Maps, mungkin bisa dipelajari lagi ya terkait Google Maps dan tanda-tandanya ataupun pengertian lainnya tentang Google Maps ya. Di sini juga ada opsi rute, seharusnya ada ya, cuma kayaknya agak error ya. Mungkin hanya itu penutup kedua kali ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bila ada salah ya datang dari saya, dan kebenaran itu hanya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.